Baik anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar yaitu tema 1 indahnya kebersamaan, sub tema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Masih bersama Pak Wayan ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri ya. Kemudian setelah membaca teks juga, siswa mampu menyajikan gagasan pokok. Jadi setelah mengidentifikasi, anak juga harus mampu menyajikan ya. Kemudian setelah melakukan wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Kemudian anak juga harus mampu mengomunikasikan ya. Jadi setelah menyebutkan, anak juga harus mampu mengomunikasikan ya tentang keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dengan sistematis. Kemudian setelah eksplorasi ya, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap ya. Kemudian setelah eksplorasi juga, Nana harus mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi ya dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Nah, inilah 6 tujuan pembelajaran yang anak-anak harus kuasai dalam pertemuan kali ini. Nah, sebelum Bapak ke materi, Bapak punya gambar ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, anak kira-kira pakaian adat dari manakah ini? Ya, coba perhatikan gambarnya. Kira-kira pakaian adat dari mana ya? Oh ya, betul ya, dari Bali ya. Jadi ini pakaian adat Bali ya. Nah, kemudian apakah nama rumah adatnya? Rumah adat Bali apa namanya? Ada yang tahu? Ya, betul ya. Namanya Gapura Candi Bentar ya. Kemudian apa makanan khas Bali? Tentu ada banyak ya. Di antaranya ada ayam betutu, ada bendu, ada serombotan, dan lain-lain ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang budaya Indonesia. Jadi kita akan belajar tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia seperti pada gambar ya. Kemudian anak-anak berasal dari suku apa? Nah, apakah suku Bali, suku Jawa, suku Minang, atau suku yang lainnya? Nah, coba anak-anak tanya kepada orang tuanya tentang suku-suku yang ada di lingkungan sekitarmu ya. Selain dari sukumu, apakah ada suku lain yang ada di sekitarmu? Baik. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Jadi kita harus bersyukur ya. Kemudian di manakah kita dapat temui keragaman suku dan budaya? Nah, salah satunya melalui pawai budaya ya. Mungkin anak-anak pernah menonton atau bahkan juga pernah mengikuti ya pawai budaya. Nah, sekarang Bapak punya teks. Nah, teksnya juga ada di buku siswa ya, jadi anak-anak bisa baca nanti. Nah, untuk sekarang mari kita baca sama-sama ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku.
Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, pa pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, itu anak-anak ya, jadi bacaan tentang pawai budaya. Anak-anak dapat baca juga pada buku siswanya. Nah, berapa paragraf wacana tersebut? Berapa paragraf ya? Nah, ternyata ada 5 paragraf. Coba kita hitung lagi. Nah, ada paragraf 1. Nah, ini cirinya apa? Ada mencolok ke dalam ya. Satu bacaan, kalau ada mencolok ke dalam, ya di bawahnya mencolok ke dalam berarti ini adalah satu paragraf ya. Atau alinea ya. Nah, ini paragraf 2 ya. Ini ada mencoloknya lagi ya. Paragraf 2. Ini paragraf 3 ya. Paragraf 3. Ini paragraf 4 ya, ini ada mencoloknya, ini ada mencolok ya. Itu jadi paragraf atau alinea ya. Jadi ada 5 paragraf. Nah, apa itu paragraf? Paragraf atau alinea adalah bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran yang lengkap atau tema yang dalam ragam tulis ditandai oleh baris pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasi yang lebih. Itu ya, jadi ada cirinya adalah mencorok ke dalam dan satu pikiran ya. Kemudian setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, jadi setiap paragraf itu mempunyai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam satu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Ya, jadi ide utama ya yang dibahas dalam paragraf itu. Kemudian gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Ya, jadi tambahan informasi untuk gagasan pokok ya yang mendukung ide utama itu ya. Nah, di mana letak gagasan pokok? Nah, jika anak-anak menentukan atau mencari gagasan pokok, maka anak-anak harus tahu dulu di mana letaknya ya. Nah, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf terletak pada awal paragraf, akhir paragraf, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Nah, jadi ingat letaknya ya. Bisa di awal, bisa di akhir, bisa di awal dan di akhir, atau di seluruh paragraf ya. Nah, cara menentukannya bagaimana? Nah, cara menentukan gagasan pokok. Nah, tentunya harus membaca paragraf dengan cermat ya. Kemudian membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan ya. Jadi harus membaca dengan cermat ya.
Coba cermati paragraf 1. Nah, ini paragraf 1 ya. Kira-kira ada di mana gagasan pokoknya? Atau apa yang dibicarakan dalam paragraf ini gitu ya. Itulah gagasan pokok yang dibicarakan, yang dibahas gitu ya. Kira-kira di mana ya? Di depan, atau di awal, di akhir, atau di awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Jadi Anda harus baca dulu ya, resapi dulu, maknai ya, sehingga menemukan di mana gagasan pokoknya. Nah, untuk yang paragraf 1 ini ada di mana? Ada di awal ya. Jadi pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan ya. Jadi inilah yang kemudian dibahas. Nah, pawai ini, nah ini cirinya. Pawai ini, nah kan yang di depan yang dibahas ya. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Itu. Dan terus ini mendukung kalimat pertama ya. Jadi letaknya di awal gitu ya. Nah, inilah yang menjadi gagasan pokoknya ya. Itu ya. Nah, silakan anak-anak selanjutnya tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 2 sampai dengan 5 ya, dalam bentuk peta pikiran seperti ini ya, buat di buku latihan ya. Kemudian, budaya Indonesia sangat beragam ya. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari ya. Nah, untuk mengetahuinya, anak-anak silakan lakukan wawancara sederhana ya, dengan teman sekelasmu, bisa lewat telepon, bisa lewat SMS atau WA ya. Kemudian lengkapi tabel berikut. Nah, jadi yang diisi ini contohnya ya, nomor, kemudian nama temannya siapa, ada Siti misalnya, ada siapa, Ahmad itu misalnya ya. Kemudian dari mana daerah asalnya, tuliskan di sini daerah asal, misalnya Siti dari Padang. Dan ciri khas daerah, makanan misalnya ada rendang, rumah adat ada rumah gadang gitu ya. Silakan diisi. Ditanya sama temannya ya, namanya siapa, daerah asalnya dari mana, ciri khasnya apa, makanan dan rumah adat ya. Ya, silakan lakukan wawancara, bisa melalui telepon, SMS atau WA ya. Kemudian Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya ya. Namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya ya. Jadi ingat terus bersyukur ya. Wujud syukur tersebut dapat kita lakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Gitu ya. Kemudian selain kaya akan budaya, tarian dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Nah, contohnya ini. Ada kecapi, ada saluang, ada tifa ya. Dan cara memainkannya pun berbeda ya. Misalnya kecapi berasal dari Jawa Barat ya, dimainkan dengan cara dipetik ya. Sedangkan saluang dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Sedangkan tifa itu dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Nah, jadi berbeda-beda cara memainkannya ya, berbeda-beda. Nah, sekarang coba anak-anak tuliskan nama alat musik yang anak ketahui, jelaskan daerah asalnya dan cara memainkan dan cara menghasilkan bunyinya. Misalnya contoh ini nomor 1 ya, ada suling itu dari Jawa Barat ya, daerah asal Jawa Barat. Cara memainkannya dengan cara ditiup. Nah, sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Nah, getaran tersebut menghasilkan bunyi. Itu contohnya ya. Jadi suling dimainkan dengan cara ditiup, getaran udara dalam suling menghasilkan bunyi. Nah, itu contohnya seperti ini. Dan anak-anak silakan cari yang lain ya. Kemudian selanjutnya amati benda-benda di sekitarmu. Kemudian ambil 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi, artinya yang bisa menghasilkan bunyi ya.
Pastikan bahwa benda-benda tersebut mempunyai cara yang berbeda untuk membunyikan, misalnya dengan cara ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Contohnya adalah peluit ya. Peluit, nama bendanya peluit, kemudian cara menghasilkan bunyinya, misalnya peluit ditiup sehingga menghasilkan getaran udara dalam peluit. Nah, getaran tersebut menghasilkan bunyi. Itu ya, jadi contohnya peluit. Nah, anak silakan cari benda yang lain ya, dan sebutkan cara menghasilkan bunyinya. Nah, sekarang apa itu bunyi? Nah, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Itu ya. Jadi bunyi itu berasal dari benda yang bergetar ya. Nah, apa itu sumber bunyi? Nah, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi semua benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Bagaimana bunyi merambat? Nah, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Itu ya. Jadi pada ruang hampa bunyi tidak dapat merambat. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Nah, yang pertama, kita belajar tentang keragaman suku, budaya, dan alat musik Indonesia. Kemudian kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian kita belajar tentang bunyi ya. Nah, anak-anak, sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan kembali agar kita bisa cepat sekolah ya. Kita harus bersama untuk cegah penularan COVID-19 ya. Caranya yang pertama, anak harus sering cuci tangan ya, pakai sabun dan air yang mengalir. Kemudian pakai masker jika batuk, pilek, dan keluar rumah ya. Makan gizi seimbang ya, perbanyak sayur dan buah. Hati-hati kontak dengan hewan. Kemudian rajin berolahraga, istirahat yang cukup. Jangan makan daging yang tidak dimasak ya. Bila batuk atau pilek dan sesak nafas, segera ke puskesmas. Menjaga jarak 1 meter dengan orang lain, hindari kerumunan ya. Itu ya. Jadi semoga kita bisa cepat ke sekolah ya. Baik, sekian untuk hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.